Dia berhenti di situ dan ada sesuatu yang bergerak itu dari dalam sumur, kelihatan pelan itu nyumul gitu. Nyumul itu kayak keluar dari sumur tadi. Itu adalah satu sosok. Sosok itu lompat keluar sumur, berdiri di samping sumur, dan sosok itu adalah sosoknya Kang Rahman sendiri. Ini adalah cerita ke-201, dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Dan cerita kali ini itu adalah cerita yang berhubungan dengan gunung. Tapi ini bukan horor pendakian gitu. Cuman memang kebetulan lokasi kejadiannya itu adalah di sebuah gunung terbesar di Pulau Jawa, yaitu Gunung Slamet. Dan kejadian ini itu dialami sama salah satu sahabat, salah satu senior mendaki namanya Kang Rahman. Dia itu udah sangat familiar dengan Gunung Slamet karena kebetulan Kang Rahman sendiri itu orang yang tinggal deket dengan Gunung Slamet tadi. Dia masih warga situlah. Dan Gunung Slamet itu kan punya banyak jalur pendakian ya. Dari di timur di daerah Pemalang, Bambangan situ. Terus bagian utara di daerah Tegal itu ada beberapa jalur. Ada Jurang Mangu, ada Duku Liwung, ada jalur Guci, sama ya ke barat sedikit ada dari daerah Bumiayu situ juga ada jalur, dari selatan dari Purwokerto, Baturaden dan seterusnya gitu. Jalurnya itu banyak dan Kang Rahman itu udah biasa, udah sangat mengenal jalur itu. Kebetulan Kang Rahman aktif di kayak semacam aktivitas SAR gitu. Dia beberapa kali ikut ngesar juga waktu ada ada orang yang hilang kayak gitu. Jadi dia juga ikut ke situ. Ya mungkin buat kawan-kawan yang belum tahu aja gitu, kayak SAR gitu kan punya metode pencarian gitu, cara mereka sweeping, cara mereka nyusurin suatu wilayah daerah kayak gitu kan. Ada beberapa metode gitu ya. Ada yang zigzag kayak gitu, terus ada yang spiral kayak gitu, benar-benar muterin gunung, itu pun ada. Nah, dengan itu tadi, berbekal pengalaman ngesar tadi, si Kang Rahman ya boleh dibilang sangat familiar dengan Gunung Slamet itu. Dan suatu hari dia tuh kayak bukan iseng ya, tapi dia penasaran. Dia lagi ngedaki Solo, tapi memang niatnya itu bukan mau ke puncak. Dia cuman refreshing doang. Dia naik gitu ya. Belum terlalu tinggi, mungkin sekitar baru sepertiga atau seperempat dari kaki gunung gitu. Menuju puncak, itu baru segitunya. Dia naik ke sana dan dia tuh penasaran dengan sebenarnya kayak vegetasi sama faunanya juga. Karena kalau sepanjang jalur pendakian, itu kayak namanya fauna itu sedikit agak berkurang ya. Mungkin dari mereka juga takut karena jalur itu sering dilewati manusia. Akhirnya mereka pun minggir gitu. Nah, Kang Rahman itu penasaran dengan itunya. Faunanya sama vegetasinya atau tumbuh-tumbuhannya. Nah, waktu itu dia tuh keluar jalur ke kiri, ambil kiri kurang lebih sekitar 100 meter dari jalur itu. 100 lebih lah, 100 sampai 200 meter. Lumayan jauh. Dia keluar ke sana disisir. Dia ngelewatin kayak punggungan gunung, tapi itu konturnya itu masih bisa dilewatin sama orang.
Dia lewat ke sana, nggak ada jalur sama sekali, bener-bener dia ngebabatin sedikit gitu ya. Itu dia lewat ke sana, dan di suatu tempat di ujung sana, itu dia ngelihat ada kayak dataran sedikit landai, nggak terlalu luas. Mungkin luasnya itu sekitar 2 lapangan voli segitu, dan ada sesuatu yang menarik di sana. Ada sesuatu yang mengganggu pandangannya Kang Rahman. Dia itu ngelihat sebuah sumur yang menurut Kang Rahman itu adalah sesuatu yang gak lazim, yang aneh, yang ada di gunung gitu. Di gunung ada sumur, itu buat apa? Karena tanah kan ke bawah gitu ya. Kalau digali sumur pun ya sumurnya harus dalam banget. Karena biasanya orang-orang di gunung, di kaki gunung kayak gitu kan, airnya itu sumber airnya bukan dari sumur, tapi dari mata air. Jadi saat ngelihat sumur itu adalah pemandangan yang sangat aneh, yang bener-bener nggak biasa, yang nggak lazim, dan hal itu cukup bikin Kang Rahman itu sedikit kayak merasa agak takut gitu ngelihat sumur tadi ya. Dan dengan rasa penasarannya, Kang Rahman itu pun coba ngedeketin sumur itu. Pelan-pelan dia ngedeketin, dan waktu jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter dari sumur tadi, dia tuh berhenti. Dia udah sempat baca-baca doa gitu ya, baca bismillah sama ya doa-doa lain ya yang Kang Rahman tahu. Dia berhenti di situ, dan ada sesuatu yang bergerak itu dari dalam sumur, kelihatan pelan-pelan itu nyumul gitu. Nyumul itu kayak keluar dari sumur tadi. Itu adalah satu sosok. Sosok itu lompat keluar sumur, berdiri di samping sumur, dan sosok itu adalah sosoknya Kang Rahman sendiri. Itu dari setelan rambut, postur tubuhnya, kurus-kurusnya, bajunya yang dipakai, celana sampai sepatu itu sama persis dengan apa yang dipakai Kang Rahman hari itu. Jadi Kang Rahman tuh bener-bener kayak berdiri di depan cermin gitu. Dia kayak ngaca gitu. Loh kok sama persis gitu kan. Kang Rahman tuh coba kayak gini ya, gerak-gerakin badan, tapi si sosok itu tetap diem aja. Oh berarti bukan gitu. Dan waktu itu Kang Rahman itu langsung nanya, kamu siapa? Sampean sopo? Sampean ki sopo? Dia sosok itu, dia langsung ngejawab dengan nada yang agak nyolot. Lah sampean ki sopo? Lah kamu sendiri siapa? Kayak gitu. Setiap ditanya, pasti sosok itu akan menjawab dengan pertanyaan yang serupa dan dengan nada yang agak nyolot, dengan mata yang agak melotot, kayak nggak suka kayak gitu. Mereka kayak gitu, ngobrol-ngobrol gitu ya, banyak ditanya-tanya tapi jawabannya itu nggak pernah nggak solutif sama sekali, nggak ada jawaban gitu ya. Ditanya ini dia akan jawabnya dengan pertanyaan yang sama, ditanya itu jawabannya pun serupa. Akhirnya Kang Rahman ngelihat hal seperti itu, dia benar-benar kayak udah ini nggak bener nih, ini nggak beres nih. Kang Rahman pun mundur waktu itu, dia mundur pelan-pelan. Akhirnya dia pun balik pergi dari tempat itu, dia pulang lagi ke jalur awal ya. Terus dia turun. Dan pengalaman dia hari itu nggak pernah diceritain ke siapapun selama beberapa hari kemudian. Ini kejadiannya tuh tahun 2000-an, tahun 2000 tepat. Dan ya, itu benar-benar disimpan selama beberapa hari, kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari, nggak sampai 1 minggu. Dan akhirnya saat Kang Rahman dan kawan-kawannya tuh lagi ngumpul, sebenarnya memang sengaja dikumpulin sama Kang Rahman ya. Beberapa kawan disuruh datang ke situ karena itu tadi, Kang Rahman tuh kayaknya nggak kuat nyimpen ini sendirian. Dia tuh pengen ngasih tahu ke yang lain. Akhirnya hari itu pun mereka kumpul di situ, dan Kang Rahman pun menceritakan apa yang dia alami tempo hari saat ngelihat sumur tadi, dan satu sosok yang sama persis dengan dirinya itu. Diceritain lah, gini bro, kemarin gue naik sendirian ya, di titik ini, di ketinggian ini, gue keluar jalur belok kiri,
beberapa dari kawannya itu tahu ya apa yang dia maksud, tempat yang dia maksud itu tahu, ada gambaran lah. Nah, belok kiri kurang lebih sekian meter, di sana gue ngeliat satu sumur, dan ya ada satu sosok yang keluar dari sumur itu. Pertama teman-temannya itu ya, wah masa sih Kang gitu, beneran sumpah demi Allah katanya, beneran saya tuh ngelihat itu, dan ya kalian boleh percaya boleh enggak gitu. Nah di situ tuh ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang nggak percaya sama sekali gitu. Dan salah satu yang percaya itu adalah temennya Kang Rahman yang namanya Siris, Mas Siris. Dan akhirnya si Siris tuh masih sumuran sama gue ya, jadi gue nggak perlu manggil Mas lah. Nah Siris itu dia akhirnya minta sama Kang Rahman, Kang, aku penasaran, aku juga pengen weruh gitu, aku juga pengen lihat sumurnya tuh kayak apa sih, katanya kayak gitu. Wah boleh nanti deh kita schedule, kita ke sana gitu. Akhirnya mereka janjian gitu. Beberapa hari kemudian si Kang Rahman sama Siris pun berangkat ke sana. Izin sama teman-temannya ya, kita tuh mau nengokin sumur itu. Jadi yang ikut cuman Siris doang waktu itu. Ya mereka berdua ke sana, akhirnya berangkat. Dan sampai di sana, mereka berdua itu ya ngelihat apa yang dimaksud sama Kang Rahman. Sumur itu ada di sana, dan Kang Rahman tuh ngasih tahu gini bro, ini kalau dari jauh kayak gini dulu memang pas awal-awal itu nggak keluar apa-apa, tapi nanti kalau misal kita ngedeket, dari pengalaman saya dulu itu ada yang muncul di sana, nggak tahu nih hari ini muncul atau enggak. Nah akhirnya mereka pun berdua ngedeket situ, si Kang Rahman di depan, si Siris di belakang, ngedeket. Dan ketika jaraknya itu tadi ya nggak ada 10 meter mereka dari sumur itu, ada sosok yang muncul dari situ, lompat gitu dari dalam sumur ya. Dan kali ini yang muncul itu adalah dua sosok. Yang satu sosoknya Kang Rahman persis dengan baju yang dipakai hari itu, dan yang satunya itu adalah sosoknya Siris. Jadi hari itu yang datang 2 orang, yang muncul pun 2 orang, dan sama. Kang Rahman jadi nanyain gitu kan, kamu ki sebenarnya sopo sih? Kamu itu sebenarnya siapa gitu? Kenapa modelnya tuh begini? Kenapa niru-niru gitu? Kenapa nggak wujud yang lain gitu? Ya sama, si makhluk tadi pun ngejawabnya ya dengan nada nyolot ya. Ya kamu sendiri siapa? Ngapain kesini? Ada urusan apa? Intinya kayak gitu. Pertanyaan dijawab pertanyaan ya. Sorry gue jadi ngulang-ngulang terus. Nah, suatu saat si Kang Rahman itu nanya sama si sosoknya Siris. Sosok yang menyerupai Siris. Lah kamu sendiri siapa gitu? Pas ditanya kayak gitu, sosok Siris tuh cuman diem aja. Jadi si sosok Siris itu cuman ngeliatin si Siris. Sementara sosoknya Kang Rahman itu cuman ngeliatin Kang Rahman tadi. Dua sosok itu akan menjawab pertanyaan kalau yang nanya itu ya Kang Rahman dengan sosoknya Kang Rahman, Siris dengan sosoknya Siris. Kalau Siris nanya sosoknya Kang Rahman, itu nggak akan dibalas, nggak akan dijawab sama sekali, nggak ada respon sama sekali. Mereka cuma diem. Nah, kurang lebih sekitar nggak lama, sekitar 10 menit mereka di situ. Udah intinya Siris itu udah percaya dengan keberadaan sosok tadi. Mereka pun akhirnya mundur. Udah yuk Riz, kita pulang aja deh. Yang penting bener kan, udah ngelihat kan. Iya mas, aku percaya gitu. Aku percaya udah ngelihat sosok tadi. Akhirnya mereka pun mundur. Udah kita pulang ya, ayo mas kita pulang. Nah, waktu itu Kang Rahman itu jalan di depan, pulang duluan. Si Siris itu di belakang. Nah waktu mereka lagi jalan pulang gitu, Kang Rahman kan sempat nengok beberapa kali, nengokin ke belakang gitu ya. Pas nengok, Kang Rahman ngeliat Siris juga nengok ke belakang, nengok ke arah sumur tadi. Dan yang kedua kalinya saat Kang Rahman nengok, si Siris itu ternyata udah nggak ada, udah hilang, udah nggak ada siapa-siapa di sana. Dua sosok tadi pun nggak ada, termasuk Siris. Jadi hari itu, waktu itu, sore itu, bener-bener Kang Rahman itu sendirian. Dia tuh bingung gitu. Dia sampai nyariin gitu ya, Riz, jangan bercanda, Riz.
kamu di mana Riz? Bener-bener dicariin gitu sama Kang Rahman. Dia balik lagi ke arah sumur. Dia coba nyariin di sekitar situ, dan waktu makin deket sosoknya Kang Rahman itu muncul lagi situ. Teman saya mana? Konco kundi gitu. Lah, kamu ngapain nanyain teman kamu ke saya, katanya. Ya jawabnya kayak gitulah, biasa ya. Ah udahlah, bodo amat, kata si Kang Rahman. Kan dicariin gitu sampai dia akhirnya apa? Kang Rahman itu ngelongok ke dalam sumur. Dan sumur itu ternyata itu bukan sumur yang dalam. Itu kayak apa ya? Kayak bukan sumur sebenarnya. Itu kayak dataran rata, cuman di sampingnya tuh dikasih batu-batu melingkar. Seolah-olah itu adalah sumur. Padahal itu bukan sumur. Pas ngelongok Kang Rahman begini, itu cuman tanah gitu di bawahnya. Udah akhirnya Kang Rahman nggak pakai lama, dia tuh terus nyariin gitu ya. Fokusnya nyari si Riz karena dia udah khawatir, dia udah ketakutan kayak gitu. Takutnya bukan sama si sosok tadi ya, tapi takutnya si Riz itu hilang entah kemana. Dicariin situ muter-muter, ada mungkin sekitar setengah jam nyari di situ, akhirnya nggak ketemu. Dan akhirnya Kang Rahman pun udahlah memutuskan dia buat pulang, buat ngasih tahu kawan-kawannya gitu. Dia pun pulang sore itu, dikasih tahu semuanya. Ini ngumpul sini tadi, kita berdua, kawan-kawannya udah tahu ya, karena mereka sebelumnya kan udah izin gitu, kita mau ke sana. Nah, kawan-kawannya udah tahu. Kawan-kawannya itu apa ya? Mereka tuh memang bener-bener kayak beberapa dari mereka tuh kayak jagawana kayak gitu, orang-orang yang mendedikasikan diri dengan ya untuk menjaga hutan seperti itulah. Dan ya Kang Rahman cerita hari itu tadi kita berdua ke sana dan tiba-tiba si Riz tuh hilang gitu. Nah, beberapa dari mereka itu ada yang berpikiran agak sedikit negatif ya waktu itu. Ah, yang bener lah, jangan main-main, intinya kayak gitu. Dan akhirnya ya udah kita cari aja deh gitu. Dan sore itu, waktu bener-bener udah sore, itu dicariin sama mereka semua. Dicariin, mereka naik, ngikutin jalurnya Kang Rahman tadi, bener-bener ke sana, dan sampailah mereka di sebuah tanah yang landai tadi. Waktu itu hari udah mulai gelap, udah bawa senter kayak gitu ya. Pas disenterin, dicariin Riz. Si Riznya tuh ya nggak ada respon sama sekali. Si Riz tuh nggak ada, si Riz tuh hilang. Waktu sampai di area sumur itu tadi, yang aneh adalah sumur itu nggak ada. Jadi tuh cuman kayak pelataran tanah doang. Pelataran tanah yang luasnya kurang lebih sekitar 2 kali lapangan voli segitu. Nah, dicariin ke sana nggak ada sama sekali. Sumurnya itu udah hilang. Akhirnya ya banyak bisik-bisik di sana katanya. Wah, ini Kang Rahman nih ngarang-ngarang lah atau apa nih. Jangan-jangan gitu ya. Ada beberapa yang berpikir kalau jangan-jangan nih Kang Rahman ini jahat nih. Dia kayak udah nyelakain si Riz dengan ya alibi seperti itu. Bisa jadi ada kemungkinan ke arah sana juga kan waktu itu. Ya udah, akhirnya sore itu mereka pun pulang lagi. Kang Rahman pulang dengan kayak bener-bener dia tuh bawa beban rasa bersalah sama nggak enak banget karena itu udah dicurigai sama beberapa orang yang ada di sana gitu, termasuk nggak enak sama keluarganya si Riz. Dan akhirnya Kang Rahman pun coba ngobrol beberapa hari kemudian ya, setelah dicari lagi ke sana siang harinya, itu tetap nggak ada, si Riz itu hilang. Dan hari itu Kang Rahman ngobrol sama keluarganya si Riz, dan dia cerita sama sama kakaknya si Riz itu perempuan. Diceritain lah, Mbak, ini aku nggak bohong, Mbak, bener-bener waktu itu kita di sana berdua. Diceritain semua yang tadi kejadian, dan tiba-tiba si Riz itu hilang. Makanya aku juga bingung gitu. Ini aku bener-bener ngerasa nggak enak banget sama kawan-kawan, sama keluarganya si Riz juga. Takutnya pada naruh curiga yang enggak gitu. Ada yang mungkin berpikir kalau aku tuh ngebunuh si Riz, kan bisa jadi, Mbak, kayak gitu. Tapi sumpah itu aku nggak ngelakuin itu semua
Kalau Mbak nggak percaya, aku pengen nunjukin Mbak, kalau sumur itu tuh ada. Kemarin kita berangkat ke sana ramean, itu nggak ada. Dan akhirnya mbaknya si Siris itu mau ikut sama Kang Rahman. Ayo man, kita berangkat. Mbak juga pengen lihat, pengen ngebuktiin apa yang kamu bilang itu benar. Dan akhirnya mereka berdua pun berangkat ke sana pagi-pagi, naik ke atas jalur yang tadi, dan bener aja di sana itu mereka ngelihat sumur. Tapi sebelumnya sama si Kang Rahman itu udah dipesenin, Mbak, sebaiknya Mbak di sini aja, jangan terlalu dekat. Kita jaga jarak, nanti biar aku aja yang ngedeket ke arah sumur tadi. Ya si mbaknya pun setuju ya. Udah mbaknya nunggu di sini, Kang Rahman pun maju ngedeket sumur tadi. Dengan waktu udah deket, sosok Kang Rahman itu muncul lagi. Ya di sana tuh biasalah mereka tuh kayak cekcok kecil gitu ya. Dan akhirnya Kang Rahman pun balik lagi. Mbak, bener kan apa yang aku bilang? Dulu tuh seperti ini. Dan kalau Mbak datang ke sana, nanti Mbak juga ada sosok yang muncul seperti itu. Nah waktu itu mbaknya itu udah ketakutan. Wah bener man, udah kita pulang aja, pulang. Ya udah akhirnya mereka berdua pun pulang dan mbaknya itu selamat. Ya Kang Rahman juga selamat. Akhirnya mereka sampai rumah dan dikumpulin lagi lah teman-temannya itu. Komunitas kecil yang nggak terlalu banyak, yang jumlahnya mungkin sekitar 12-13 orang doang. Diceritain apa yang dialami sama Kang Rahman, apa yang dialami sama mbaknya Siris tadi. Dan dari situ teman-temannya itu udah mulai berpikir positif ya. Dan mereka itu tetap nggak nyerah buat nyariin Siris, tapi ya secara diam-diam gitu. Mereka bener-bener masih sering kesana buat nyariin Siris di mana. Dan itu dilakuin selama beberapa bulan sampai akhirnya mereka semua itu nyerah. Dan ini adalah kejadian di tahun 2000-an, tahun 2000 tepat, sampai sekarang, tahun 2020, Siris itu masih hilang, belum ditemukan, dan keluarga sendiri udah mengikhlaskan. Memang ya kejadiannya tuh seperti itu. Jadi keluarganya Siris tuh kayak, mereka juga percaya gitu kalau ya mungkin Siris itu kayak dibawa ke suatu tempat atau gimana ya, disembunyikan kayak gitulah, kayak mirip orang yang kayak dibawa masuk ke dalam sungai kayak gitu terus tiba-tiba hilang nggak pulang ya, kurang lebih seperti itu. Sementara jasadnya itu nggak pernah ditemuin. Nah itulah salah satu cerita tentang suatu tempat di sana yang tadi gue bilang di daerah Gunung Slamet, yang pasti banyak yang penasaran ya itu tempatnya di mana. Gue sendiri gue nggak tahu tempatnya itu di mana. Cuma Kang Rahman dan beberapa temannya aja yang tahu. Kang Rahman ini udah gue samarin namanya. Dan gue mohon maaf misal ada teman-teman yang nanyain tempatnya di mana. Gue nggak bisa buka. Gue nggak bisa ngasih tahu. Karena itu tadi gue juga nggak tahu. Gue udah nanyain sama Kang Rahman, tapi sama teman-temannya juga, tapi tempat itu dirahasiakan. Udah biar mereka aja yang tahu dan mereka tuh nggak akan pernah pergi ke sana lagi. Kayak gitu. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata dalam ngebawain cerita ini. Dan gue mohon maaf buat Kang Rahman dan kawan-kawan semua di tim kita ya. Kalau gue ada salah kata juga dalam ngebawain cerita ini, ada yang keceplosan atau gimana, semoga nggak ada. Gue udah sangat hati-hati ngebawainnya. Terima kasih buat ya Kang Rahman udah nge-share ceritanya, dan gue turut berduka juga buat keluarganya Siris ya, sama Mbak Lina. Mbak Lina tuh kakaknya Siris, sorry tadi gue nggak nyebutin namanya ya. Sama Mbak Lina, gue ikut berduka cita. Ya semoga, harapan gue sih Siris bisa kembali suatu hari nanti. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton, udah dengerin cerita ini. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata juga. Gue mohon maaf misal ceritanya tuh muter-muter, terlalu banyak pengulangan, jadi bikin gak nyaman. Ya, mohon dimaafkan ya. Terima kasih banyak.
jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.